Hai semua, nama gue Dava dari kelompok 2. Gua Naufal. Gua Rizky. Dan gue Syatul. Dan terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk menerangkan matematika. Mulai dari barisan aritmatika sampai deretan aritmatika. Berikut adalah pembahasannya. Setelah pesan-pesan berikut ini. Halo guys, kembali lagi dengan gue Syatul. Di sini gue bakal bahas apa sih barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan yang mempunyai pola tertentu, yakni selisih dua suku yang sama atau tetap. Bisa dilihat di sini pola yang udah gue buat ada 2, 5, 8, 11, dan 14. Dua ini bisa kita anggap A atau suku pertama atau U1 ya. Nanti saya tulis di bawah. Selanjutnya ada 5 yaitu U2, 8 sebagai U3, 11 U4, 14 U5 dan seterusnya. Jarak atau selisih 2 ke 5 yaitu adalah plus 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ini bisa dibilang B atau beda, selisih sama aja ya. Di sini kita coba kasih contoh pertanyaan yaitu U20. Oke. Lihat sini rumusnya A plus N kurang 1 dikali B. A adalah suku pertama, N adalah yang ditanya yaitu 20, 1 itu rumus, dan B beda. Kita masukkan rumusnya di bawah. A 2 ditambah N 20 dikurang 1 dikali B. B nya adalah plus 3 per 3. Ke bawah 2 tambah 19 dikali 3. Utamakan perkalian dulu. 19 kali 3 yaitu 57. 2 ditambah 57 sama dengan 59. Mudah bukan? Selanjutnya akan dilanjut oleh soal contoh cerita oleh kawan saya. Ya. Hey guys, kali ini gue bakal ngasih lu contoh soal barisan aritmatika. Jadi misalnya lu lagi gabut di kondangan, baru lu mau ngitung ada berapa kursi di kondangan itu. Nah, jadi itu lu hitung ada 70 barisan kursi. Baru lu hitung dikit-dikit gitu, dikit-dikit ini ada 1, 2, 3. Baru lu ngeliat ada pola. Polanya itu ada dari 13, 23, 33 kursi dan seterusnya. Tapi lu mau ngitungnya itu sampai 70 terlalu lama. Lu bingung, ini gue stres. Jadi kita gunain rumus aritmatika. Tulis. Ada 70 kursi yang mau lu cari. Diketahuinya jumlah barisan 70 kursi atau N. Pola atau beda B. Tapi ini kita belum tahu ya. Tadi seperti yang gue bilang, dari 13 ke 23 ke 33 kita belum tahu. Caranya itu gampang. Jadi ada 13, 23 sama 33. Caranya itu U2 dikurang sama U1. Jangan kebalik ya. Jadi 23 dikurang sama 13 sama dengan berapa? 10. Boom. Pola beda sama dengan 10. Dijawab, kita masukin rumusnya. U N sama dengan A ditambah N min A1 dikali sama B sama dengan awalnya berapa tadi? 13 ditambah dengan 70 dikurang 1 B 10 sama dengan 13 nya kita singkirin dulu, ini 13 nya ada. Baru kita 70 kurang 1 sama dengan 69. 69 dikali dengan 10. Saya hitung lagi. 69 dikali 10 sama dengan 690. 13 ditambah dengan 690 sama dengan 703. UN nya adalah U10. Gue lupa mention tadi. Ini adalah U10.
Tapi pasti lu bingung. Dap, ini kondangan lokal apa ya? Sampai 700 kursi lebih. Ngapain deh? Itu kondangan siapa? Kalau lu penasaran, ini kondangan siapa? Ini kondangan pemenang tuh. Nah, halo semua, balik lagi bareng gua Rizky. Dan di sini gua bakal jelasin apa itu deret aritmatika. Nah, sebelum ke soalnya, kita perlu tahu apa itu pengertian deret aritmatika. Nah, deret aritmatika adalah penjumlahan berurut dari suku-suku suatu barisan aritmatika ya. Penjumlahan berurut. Nah, biasanya kalau deret aritmatika itu soalnya selalu jumlah n suku pertama atau disebut SN, jumlah n suku pertama. Nah, biasanya rumusnya adalah n per 2 2a plus n min 1 b. Nah, itu kalau rumus pertama itu untuk UN nya yang belum diketahui. Nah, kalau rumus kedua n per 2a plus UN. Kalau rumus kedua ini UN nya yang sudah diketahui ya. Nah, sebagai contoh kecil ya, gue punya deret aritmatika nih 2 plus 5 plus 8 plus 11. Nah, U1 nya itu 2 ya, satunya 2 dan U2 nya 2 tambah 5 7, udah 7. U3 nya 2 tambah 5 tambah 8 15. Nah, itu baru contoh kecilnya aja. Nah, baru contoh kecilnya aja, dan contoh besarnya akan dilanjutkan dengan teman saya Nova. Halo semua, balik lagi sama gue Naufal. Di sini gue bakal ngejelasin ke lu semua tentang soal deret aritmatika. Pernah nggak sih lu mikir kenapa ya orang Bang itu kaya-kaya, punya banyak duit, mobilnya mewah-mewah? Nah, gue punya nih salah satu contohnya. Temen gue, dia bapaknya itu kerja di Bank Indonesia sebagai direkturnya. Dia pernah ngasih tau ke gue kalau gaji pertama di tahun dia kerja itu sebanyak 3 juta rupiah. Nah, tiap tahunnya karena dia mempunyai kinerja yang bagus, ditambah sebanyak 500.000 rupiah tiap tahunnya, naik tuh gajinya ya. Banyak juga ya. Nah, yang mau ditanya itu berapa jumlah 10 tahun 10 tahun pertama gajinya sebagai direktur di Bank Indonesia. Nah, caranya itu bisa pakai cara ini. N-nya itu kan karena 10 tahun, ini N-nya 10. Kita begini. Suku pertamanya atau gaji pertama itu 3 juta. N-nya tadi 10 dikurang 1, terus dikaliin dengan B atau bedanya, ini 500.000. Nah, mulai dijelasin di eksekusi. 2 kali 3 juta kan 6 juta kan ya, udah tahu dong. Terus 10 dikurang 1 jadi 9 dikali 500.000. Kenapa 500.000 dikali 9 duluan? Karena harus diutamain yang perkalian atau dan kurung dulu. Nah, 9 dikali 500.000 kan hasilnya 4 dikali 500 kan ya. Nah, setelah udah dicari 9 kali 500.000 nya, kita cari juga 5 kali 6 juta. 5 dikali 6 juta itu kan 30 juta ya. Sorry salah, bukan 5 kali 6 juta dulu, itu salah. Yang benar itu kita dari kurung yang saya bilang tadi, 6 juta ditambah 4.200.000
itu hasilnya 10 juta 500 ribu dikali dengan 5 yang tadi dicari, jadi hasilnya itu 54.500.000 dalam 10 tahun beliau bekerja di Bank Indonesia. Banyak juga kan? Gak pantas dong, kenapa pegawai bank itu kaya-kaya? Making the mother of all omelets here, Jack. Can't fret over every egg.